Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu, salam pandu digital. Ini ada beberapa di sini teman-teman yang memang kita berjumpa terus nih beberapa sebulan lebih ini ketemu dalam acara TOT Pandu Digital. Dan ini kita masuk tadi kata Pak Teddy, ini adalah sesi terakhir. Mudah-mudahan sesi terakhir ini bukan menjadi yang benar-benar terakhir. Mudah-mudahan ada sesi-sesi selanjutnya untuk kita dapat silaturahmi lagi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya lihat di sini ada beberapa teman-teman yang berasal dari guru yang memang sangat memang sangat berkecimpung dalam dunia interaksi edukasi. Nah, memang tadi seperti yang Pak Teddy bilang, saat ini kita sudah dituntut dan diharuskan menggunakan bagaimana membuat suatu pembelajaran itu menjadi lebih interaktif. Nah, sebenarnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang banyak kita pakai, itu bisa menjadi pilihan lah buat teman-teman semua. Mungkin di sini ada beberapa peserta pandu yang sudah ikut dalam sesi pandu digital sebelumnya, ada sempat belajar Mentimeter, sempat belajar ClassPoint, dan sempat belajar dari Google Form. Nah, sebenarnya itu mungkin hari ini kalau saya lebih ke sharing dan teman-teman bisa jadi pengayaan, nanti Kang Mufid bisa menjelaskan lebih detail. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan kalau bisa langsung dipraktekkan walaupun waktunya nggak banyak, tapi setidaknya ini karena memang nggak perlu belajar terlalu berat untuk memanfaatkan aplikasi yang mau kita pelajarin sore hari ini. Saya sebelumnya izin untuk share materinya. Pak Teddy, apakah sudah terlihat, Pak? Ini share screen-nya. Oke. Nah, ini hari ini temanya adalah aplikasi interaktif berbasis quizzes. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu guru ataupun dosen maupun mahasiswa banyak yang sudah familiar dengan yang namanya quizzes. Nah, kalau saya mungkin jauh lah banyak di sini Bapak Ibu guru terutama, karena kalau saya kebetulan saya di sini bekerja sebagai pengajar atau dosen di kampus di Lampung, yaitu di ID Dharma Jaya. Nah, mungkin kalau di kampus akan lebih sedikit berbeda daripada di sekolah. Kalau di sekolah itu memang benar-benar dibutuhkan sekali tuh pembelajaran interaktif. Kalau di kampus bukan nggak butuh, tapi mungkin sekolah jauh lebih membutuhkan ataupun jauh lebih banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk supaya pembelajaran lebih interaktif. Nah, ini sedikit biografi saya, biodata saya. Ini ada email dan alamat media sosial. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang memang masih mau berkomunikasi bisa menghubungi saya via email ataupun media sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang quizzes. Quizzes itu sebenarnya aplikasi ataupun aplikasi quiz berbasis web. Jadi memang aplikasinya udah ada yang enak, kita tinggal pakai, dan kegunaannya juga ini sebenarnya banyak untuk lebih ke fun atau permainan edukasi yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Jadi bisa dipakai di dalam maupun di luar kelas. Nah, itu enaknya quizzes. Makanya tadi saya bilang mungkin kalau guru-guru nih lebih senang nih kalau pakai quizzes, karena memang tampilannya lebih familiar untuk siswa-siswa. Nah, dan juga di quizzes ini yang lebih enaknya lagi, saya senangnya di quizzes ini untuk kita sebagai tenaga pengajar, kita bisa lihat penilaiannya itu bisa tersajikan secara langsung berupa grafik, berupa informasi dari hasil quiz yang sudah dilakukan oleh peserta didiknya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau biasanya kita melakukan proses tes, ujian, baru kita bikinin nih penilaiannya. Dari hasil penilaian itu kita akan lihat siapa yang rankingnya tertinggi misalnya, atau pertanyaan apa sih yang paling sulit dijawab sama peserta didik kita gitu. Dan biasanya berapa lama nih durasi waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik kita dalam menjawab suatu pertanyaan. Nah, ini di quizzes sudah tercover. Itu sih enaknya. Jadi benar-benar membantu kita bagaimana membuat suatu evaluasi
yang setelah, jadi kadang-kadang kita lupa itu adalah kita sibuk membuat evaluasinya, kita sibuk membuat soal-soalnya, tapi setelah siswa selesai ngerjain soal, yang jadi beban itu adalah kita untuk ngoreksinya. Nah, di kuisis ini benar-benar tuh tenaga pendidiknya atau pengajarnya itu terbantu karena dia sudah menampilkan hasil dari evaluasinya. Nah, selanjutnya ada 2 kategori untuk menggunakan kuisis. Yang pertama itu menjadi pembuat ataupun sebagai pengajarnya, guru ataupun dosen. Ini kita bisa buka di akun www.quizzes.com, dan untuk menjadi peserta, teman-teman bisa sebagai misalnya untuk ngasih ke muridnya ataupun ngasih ke mahasiswanya, ini alamatnya join.quizzes.com. Nah, ini jadi nanti kita akan coba praktekkan secara sederhananya gimana sih model kuisis dan bagaimana tampilan yang akan ada di studentnya. Saya juga berharap mudah-mudahan teman-teman sore hari ini bisa berpartisipasi. Jadi nanti teman-teman juga sudah dapat experience-nya. Gimana nih kalau posisinya jadi peserta? Dan saya di sini akan menampilkan sebagai gurunya ataupun pembuat kuisisnya. Nah, ini adalah halaman utamanya dari kuisis. Nah, nanti teman-teman boleh pilih. Kalau yang sudah punya loginnya, saya yakin di sini ada beberapa yang sudah pakai, bisa langsung pilih sign up. Tapi kalaupun mau baru, misalnya bisa di login. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan diminta untuk login dari kuisisnya, bisa menggunakan email aja, biasanya dari Google. Paling enak sih kalau saya sih pribadi sekarang pakainya lanjutkan dengan Google, karena ya memang otomatis email kan biasanya semua pakai email tuh, dan kadang-kadang walaupun saya nggak tahu ya tingkat keamanannya gimana, tapi sebenarnya saya paling mudah cara cepatnya adalah menggunakan Google. Nah, setelah itu nanti dari tim kuisisnya juga akan konfirmasi ke email ibu teman-teman semua. Dan warna biru ya, nah itu toko pakai dan skill warna biru Natal. Oke. Nah, nanti akan ada pertanyaan menggunakannya itu untuk apa, misalnya untuk sekolah, biasanya kalau kita untuk menggunakannya sekolah, dan juga nanti kita akan ditanya sebagai seorang guru ataupun seorang siswa. Nah, ini nanti dia akan konfirmasi, ini waktu pendaftaran nanti kita akan coba di prakteknya. Dan ini adalah contoh, ini pecah nih gambarnya, contoh halaman utama di kuisis. Nah, mungkin kita lebih enak mungkin langsung praktek aja. Saya izin share screen untuk halaman utama kuisisnya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah halaman utama kuisisnya, quizzes.com, bisa diketik aja quizzes.com, nanti dia akan mengarahkan ke halaman kita. Dan tadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau login, kita pilih login dulu. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya akun, itu bisa pilih di sini di sign up. Nah, ini bisa dilanjutkan menggunakan apa? Misalnya lanjutkan dengan Google nih. Tadi kalau saya pengen lanjutkan dengan Google, saya klik lanjutkan dengan Google, dia akan mengarahkan saya mau pakai akun saya yang mana nih, gitu kan. Saya akan mau pakai akun saya yang mana, misalnya saya akan coba satu akun saya di sini, admin Pandu misalnya. Nah, ini yang belum ada kuisisnya, belum terdaftar di kuisis. Nah, jadi yang ini dia akan bertanya nih, bagaimana Anda menggunakan kuisis gitu. Nah, jadi kalau misalnya kategori sekolah itu dari TK, sekolah juga sampai dengan kuliah. Nah, boleh teman-teman kalau sebagai guru boleh dipilih sekolah misalnya.
Nah, terus di sekolah itu ada 2 pilihan, sebagai guru atau sebagai siswa. Pilih guru. Nah, ini adalah tampilan dari si akun halaman utama Quizizz-nya. Dia ada di sini ada nama kita, terus juga ada perpustakaan saya, laporan, sampai dengan ini kelasnya, laporan, dan koleksi, profil, dan lain-lain. Nah, saya izin coba saya kasih lihat ke Bapak Ibu yang sudah ada laporannya, karena tadi itu adalah akun baru. Ini saya buka pakai akun lama saya. Nah, ini adalah akunnya, karena tadi ini nama yang tercantum di sana adalah nama emailnya nih. Karena kalau saya, kebetulan saya ini akunnya yang tidak berbayar. Jadi saya akunnya akun dasar. Kalau mau berbayar nanti Bapak Ibu mungkin bisa tingkatkan ke super, itu mungkin Kang Mufid bisa menjelaskan. Kalau saya memang jujur saya pakainya masih yang free. Nah, ini karena sudah pernah saya pakai. Di sini ada laporan. Laporan itu adalah laporan-laporan dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini beberapa kegiatan. Nah, terus juga ada kelasnya. Kelasnya juga ada beberapa harusnya sih. Nah, ada kelasnya ini history yang sudah saya pakai. Kebetulan dia juga bisa diimport ke Classroom. Jadi bisa diakses ke Classroom juga. Nah, tapi nanti saya akan coba kita praktekkan. Ini kan akun baru lah, anggaplah Bapak Ibu yang masih baru buat akun, memang ini masih kosong, karena memang masih baru dibuat, tapi nanti setelah ada aktivitas bisa terlihat di sana. Nah, nanti kita coba, saya izin kita belajar atau implementasi nanti di satu, membuat kuis. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, pertama kita pilih buat di sini. Buatnya yang sederhana dulu aja, buat kuis. Nah, saya pengen coba di sini adalah kuisnya adalah namanya TOT Pandu. TOT Pandu, ini bidang mata kuliah yang terkaitnya sebenarnya misalnya kita buat di sini adalah komputer, maksimal 3 kalau dia pilihannya, komputer, terus pengembangan profesional, misalnya satu lagi ilmu sosial. Nah, selanjutnya, saya pilih selanjutnya. Nah, ini tampilan di awal membuat soalnya, ini membuat evaluasinya. Dia ada beberapa buat contoh pertanyaannya, buat ininya ada pilihan ganda, ada jawaban yang lebih dari 1, ada isian singkat ataupun esai, ada berupa ada isian singkat, ada survei, ada juga esai, dan ini ada juga dari slide. Nah, coba nanti kita akan coba yang dari pilihan ganda dulu. Nah, saya akan bikin satu pertanyaan, dan di sini nanti teman-teman boleh interaksi dari Quizizz kita. Pertanyaan adalah TOT Pandu hari ini adalah kegiatan keberapa misalnya. Nah, pilihan jawabannya misalnya pilihan jawaban 1 ada 24, ada 20, ada 19, dan ada 10 misalnya. Nah, bisa misalnya Bapak Ibu teman-teman semuanya cuma mau 3 aja nih pilihannya, ini bisa dihapus nih, hapus opsi. Nah, tapi kalau misalnya mau ditambah, bisa tambah lagi misalnya 12. Nah, ini kelihatan di sini modelnya seperti apa. Terus juga bisa ditambahin gambar. Misalnya saya mau tambahin gambar 1. Nah, tambahkan gambar. Terus misalnya gambarnya ini virtual background-nya nih. Nah, ini kita tambahkan gambar, nanti ada di sini gambarnya. Yang pertanyaan 1, terus bisa kita setting yang mana sih kunci jawabannya misalnya. Kunci jawabannya misalnya nih, kita klik kunci jawabannya, terus kita tambahin di sini waktunya, berapa menit kah durasi waktunya. Misalnya untuk soal itu 10 detik misalnya, atau berapa lama, terserah deh, ini tergantung dari
Bapak Ibu guru ataupun dosen. Nah, ini pertanyaan pertama kita simpan. Satu simpan, kita udah punya satu pertanyaan. Terus bisa juga pertanyaannya itu diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya, itu juga bisa. Nah, coba kita mulai di sini. Ada gambar. Maaf ya, oke. Ini ada gambar searching, bisa kita search di sini. Nah, tema kita hari ini tentang TOT Pandu. Nah, di sini udah ada nih TOT juga, tapi karena ini kan nggak global ya kalau TOT itu ya, TOT Pandu ini. Mungkin kita bisa tambahkan di sini tentang carinya misalnya quizzes. Kita nggak diketik di sini. Quizzes. Nah, cari. Nah, Bapak Ibu kalau saran saya kalau mau cari yang free di sini pilih aja yang nggak ada bacaannya petir super ini. Nah, di sini bisa mengenal quizzes atau quizzes. Nah, ini salah satu, ini orang udah, ini ada orang lain yang sudah bikin pertanyaan, boleh Bapak Ibu tambahkan menjadi pertanyaan di soal Bapak Ibu. Misalnya, saya mau nambahin ini nih, satu nih, quizzes merupakan aplikasi online yang digunakan untuk kegiatan. Tinggal saya tambahkan di sini. Nah, terus saya kembali di sini, ini udah jadi soal nomor 2 saya. Ini udah jadi soal nomor 2, tinggal kita setting berapa detik untuk menjawab satu pertanyaan itu. Nah, terus saya tambahin satu lagi, misalnya di sini adalah pertanyaan yang bisa dijawab lebih dari satu. Misalnya adalah di sini aplikasi pembelajaran interaktif. Sebutkan aplikasi pembelajaran interaktif. Nah, ini bisa jawaban lebih dari satu, misalnya quizzes, terus yang kedua Mentimeter. Nah, ada 2 nih jawabnya, 1, 2. Nah, misalnya yang lain ini adalah MS Word dan satu lagi Excel. Nah, ini sama kayak tadi juga modelnya, tinggal ditentuin aja berapa detik, misalnya 45 detik, simpan. Dan satu lagi pertanyaan biar kita bisa coba. Nah, ini ada pertanyaan survei. Ada pertanyaan survei yang sebenarnya kalau pertanyaan survei itu kan tidak ada nilai, mereka ditandai sebagai benar di laporan Anda. Jadi kalau survei itu kan adalah jejak pendapat misalnya. Misalnya saya nanya di sini, buat teman-teman misalnya, sudah berapa kali ikut kegiatan TOT Pandu? Sebutkan sudah berapa kali Anda mengikuti kegiatan TOT Pandu. Misalnya ada yang dijawab di atas kurang dari 5 kali. Ada yang di sini 6 sampai 10 kali. Ada juga lebih dari 10 sampai 15 kali. Dan yang terakhir lebih dari 16 kali. Nah, ini bisa ditulis. Ini di jawabannya juga bisa masukin gambar ya. Mungkin kalau yang guru ataupun guru matematika, misalnya tuh guru komputer, dosen komputer nih bisa juga ditambahin rumus di sini nih, rumus matematika, rumus bisa tambahin di sini. Nah, ini waktunya juga bisa disetting, misalnya 30 detik. Simpan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, ini udah kita contohin 3 aja biar karena waktunya juga nggak banyak. Terus kalau di yang tadi nomor 4 ini tidak ada jawaban yang benar karena memang saya isinya untuk survei. Nah, terus di sebelah sini ini ada tentang si kuisnya. Pertama, di sini ada 5/10. Sebenarnya ini dia kita diminta untuk melengkapi. Pertama, di sini ada bacaannya yang nggak dicoret adalah tambahkan gambar kuis. Nah, coba kita tambahin satu gambar kuis di sini supaya ada gambarnya. Nah, ini juga ditulis namanya Bahasa Indonesia. Terus juga dia dari kelas berapa, misalnya untuk
universitas sampai dengan universitas juga, atau boleh sampai dengan profesional. Nah, ini publik dapat digunakan semua orang, terus boleh juga pribadi hanya dapat dilihat Anda atau opsi lanjutan. Tapi kalau saya coba mau nyobain, publik dapat digunakan semua orang. Nah, saya simpan. Nah, ini jadinya dia udah 10/10, jadinya udah selesai gitu. Jadi karena apa? Karena udah diedit semua, udah diisi semua. Terus saya akan coba di sini simpan. Ini udah selesai nih, kita ini simpan, dan di sini nanti ada contoh dari kuis kita. Ini adalah soal-soal yang sudah kita buat. Tadi ada 4 soal. Terus, nah, saya akan lihatin di sini, kita klik mulai kuis langsung. Kita pilih dulu yang klasik. Nah, di sini ada memes-nya ataupun gambarnya. Boleh saya pilihnya klasik aja di sini gambarnya. Terus juga di sini ada info upaya peserta. Jadi berapa kali boleh si peserta mengikuti kegiatan tes kuis ini? Misalnya cuma boleh 1 kali. Terus ada guru ataupun dosen yang boleh deh sampai si siswanya dapat nilai terbaik misalnya. Terus tampilkan jawaban selama aktivitas. Boleh nggak misalnya, atau nggak usah ditampilkan, misalnya kita nggak mau ngasih lihat jawabannya, boleh diklik mati. Terus atau off, ini karena saya kebetulan bahasa Indonesia. Terus ada lagi, tampilkan jawaban setelah aktivitas, ini juga saya off kan. Nanti mungkin Kang Mufid bisa contohin yang di on-nya gimana. Nah, terus juga di sini ada acak pertanyaan boleh, terus acak opsi jawabannya ABC-nya di acak boleh. Nah, terus ada musiknya apa enggak? Misalnya kita pilih ada musiknya misalnya. Ataupun ya ada musik, ada gambar ininya, meme-nya. Nah, sekarang saya akan share dulu ke teman-teman alamat yang akan digunakan saat membuka sebagai peserta. Jadi waktu peserta itu bisa tinggal dibuka di smartphone-nya, linknya nanti saya akan kasih, tinggal dikasih ini aja. Kodenya, ini alamat untuk membuka sebagai peserta. Terus di ini, oke. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini terlihat ya, saya stop dulu, tadi mati, stop dulu, terus saya share screen lagi nih. Nah, teman-teman di sini boleh dibuka handphonenya, diambil linknya joinmyquizzes.com. Nah, nanti di sini ada kode gamenya, masukkan kodenya, itu kodenya adalah 72879. Nah, ini saya menunggu Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bergabung di dalam kuis saya nih. Yuk, monggo. Silakan dibuka di alamat joinmyquiz.com dengan kodenya adalah nah, ini ada Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti sudah bergabung. Nah, terus apa lagi nih? Ayo yang lain. Monggo yang lain masih ditunggu. Oke. Nah, ini alamatnya. Jadi kalau kita kalau yang jadi peserta, dia tinggal buka alamat ini, tinggal aja minta aja sama si gurunya ataupun gurunya ngasih ke pesertanya. Ini ya kode kelasnya, kode ujiannya misalnya, kode gamenya. Oke, nah ini udah ada 1 yang bergabung di sini. Yang lain mudah-mudahan minimal ada 2 lah, jadi kelihatan peringkatnya. Nah, ini ada Royan. Terima kasih Royan sudah bergabung juga. Oke, saya mulai di sini. Nah, silakan dilihat si Royan sama Mbak. Ini sudah. Nah, ini
kalau tampilan dari teman-teman bergambar ya. Nah, ini tampilan dari saya nih. Nah, Emil, nah. Tampilan dari semuanya pesertanya dia belum pertanyaan, tapi saya harusnya saya share tampilan untuk sampai. Oke. Tampilan keseluruhannya. Nah, ini nggak ada yang gunakan di siapa yang ini. Nah, saya bisa misalnya udah ada beberapa yang bertanya nih. Kalau saya akhiri, udah ada pertanyaan nih. Saya akhirin ada. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya di sini ada musiknya, bisa dihilangin, bisa musiknya di sini. Nah, terus temanya juga bisa diganti, misalnya betul nih bisa tema. Nah, itu saya akan akhiri ya, Bapak Ibu ya. Saya akhiri karena waktu saya juga mau habis, saya akhiri. Mohon maaf ya, ini tadi udah ada beberapa jumlah partisipan. Saya akhiri coba. Yakin ingin mengakhiri kuis? Ya mohon maaf ya tadi yang masih ikut karena waktunya saya akhiri ya. Nah, saya akan di juara satunya ada Kak Sisi. Selamat kepada Kak Sisi. Nah, terus di sini kita sebagai guru nih, mahasiswa kita udah tahu nih, oh yang menjawab nih siapa aja dengan menjawab pertanyaan 1, pertanyaan kedua, 3 dan 4. Terus skornya udah ada dari sana. Terus juga kita tinggal download atau unduh hasilnya. Nanti hasilnya ini tinggal kita buka di sini, kita klik secara otomatis. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tinggal saya unduh file. Nah, hasilnya kelihatan nih di sini nih kalau saya unduh filenya. Saya kelihatan pertanyaannya. Saya coba lihat ya. Ini ada kelihatan di sini di setelah hasil unduhannya. Coba saya stop screen. Terus saya buka hasil dari unduhan tadi di Excel-nya. Di unduhan tadi. Nah, hasilnya itu udah kelihatan dari file di Excel. Buka file. Jadi kita udah tahu misalnya siapa sih ternyata peserta kita yang paling cepat menjawab. Terus habis itu jadi kalau untuk menentukan peringkat tuh cepet banget nih di quizzes nih. Nah, ini saya coba izin share screen. Nah, ini dia udah dikasih ininya. Nah, ini udah dikasih partisipannya, data di sini. Ada siapa aja partisipannya. Kita tinggal kalau mau kita pindahkan ke laporan kita tinggal pindahin, tinggal copy aja nih
terus akurasinya berapa persen menjawabnya, nah terus benar berapa, salah berapa gitu. Nah ini udah kelihatan, jadi tinggal kita iniin aja. Terus dia membukanya pakai apa nih, dia bukanya kelihatan tuh. Nah, terus ini ada data per soal dijawabnya berapa menit. Misalnya soal pertama dijawabnya 14 detik misalnya. Ini kelihatan nih di sini. Terus detailnya juga kelihatan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita bikin kuis dan juga hasilnya juga sudah difasilitasi oleh kuisis. Ya, mungkin itu dari saya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit paparan untuk pengenalan di kuisis ya. Saya pikir ini menjadi sangat menarik dan menjadi semakin penasaran, dan memang ini tadi terlihat bahwa cukup berguna ya buat kita, terutama yang berprofesi sebagai pengajar, karena di situ kita terbantu untuk membuat evaluasi yang menarik, juga terbantu dalam melakukan aktivitas koreksinya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita sebagai pengajar kan suka, yang paling males kadang-kadang kalau ngasih ujian sama siswa atau mahasiswa kita adalah ngoreksi, yaitu yang butuh waktu. Oke, mungkin nanti kita bisa tanya jawab dengan Mbak Aga di sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan dengarkan dulu pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Sudah hadir bersama kita Mas Mufid atau Kang Mufid. Halo, Kang Mufid. Selamat sore. Sore Pak Teddy, sore semuanya. Ini beliau adalah Kang Mufid atau Mas Mufid yang bisa dipanggil. Nama lengkapnya adalah Mas Ruhan Mufid, SPD Mkom. Jadi memang keilmuan beliau ini pas banget ya untuk membahas topik hari ini, karena beliau bisa menggabungkan dua keilmuan, yaitu keilmuan dari sisi sebagai pendidik dan juga keilmuan dari sisi IT-nya. Dan memang beliau ini juga adalah praktisi di bidang IT juga, yang juga sebagai pengajar maupun juga sebagai relawan TK di Jawa Tengah ya Mas Mufid ya. Betul Pak Teddy, betul. Dan beliau juga adalah konten kreator di YouTube yang juga sudah cukup banyak karya-karya yang bisa kita lihat dan sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah hari ini beliau langsung bersama kita, dan kita tidak perlu menunggu lama lagi, kita langsung saja mendengarkan paparan beliau. Monggo Mas Mufid. Baik, terima kasih Pak Teddy. Baik, seperti biasa saya tadi baru coret-coret sambil tadi Mbak Aga presentasi, saya coret-coret pantun tadi sedikit, boleh ya? Biar tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu tegang lah. Di sini ada banyak kawan saya, ada banyak senior saya mohon izin, saya masih junior, senior mohon izin. Di sini banyak yang lebih jago Pak Teddy sebetulnya. Tadi saya lihat di daftar list itu kawan-kawan senior saya, kawan-kawan guru saya. Jadi saya mohon izin ini murid mau ngomong, mau bercerita di depan kawan-kawan senior. Terima kasih Mbak Aga tadi. Kita mulai bangun pagi langsung sarapan. Sebelumnya pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, wa ba'du. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya mulai presentasi. Izin untuk share screen kawan-kawan semuanya. Kita tadi sudah diterangkan oleh Mbak Aga banyak sekali
mungkin saya tinggal melengkapi saja kalau untuk untuk sesi praktek. Nanti kita mungkin banyak di sesi praktek. Materi pelatihan kuisis sebetulnya ada beberapa slide, ada beberapa tipe slide yang titipan dari kuisisnya sendiri. Jadi anak nelayan menuju muara mencari ikan dengan perahu. Teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Introduction. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Teddy, saya Mas Ran Mufid, saya seorang guru. Sehari-hari saya seorang guru di home base saya di Semarang, di SMK 7 Semarang. Untuk ngajar di kampus, saya seorang dosen. Kalau di sekolah saya ngajarnya matematika, kalau di kampus saya ngajarnya informatika. Alhamdulillah saya masih dipercaya untuk dua hal itu. Terus ada beberapa kegiatan, ya inilah beberapa kegiatan saya hari-hari Senin sampai Minggu. Bismillah. Salah satunya ketemu dengan Bapak dan Ibu di sini semua. Untuk sesi kali ini saya diberi tema kuisis. Kebetulan saya juga punya lisensi. Jadi dari kuisis saya diberikan 7 April 2021, masih baru. Lebih kurang berapa bulan ya? Sekarang bulan 11, berarti 7 bulan yang lalu lah. 7 bulan yang lalu saya diberi kepercayaan, diberi amanah oleh kuisis untuk menjadi kuisis super trainer. Di sini telah memenuhi syarat sebagai kuisis super trainer tanggal 7 April 2021. Itu Bapak dan Ibu sedikit perkenalan dari saya. Kalau di YouTube ya silakan cek saja di YouTube saya lah. Saya cerita tentang kuisis, saya cerita tentang banyak platform tentang aplikasi pendidikan di sana. Tapi mohon maaf untuk yang satu hari satu video tutorial saya agak ngutang. Beberapa hari ini saya belum sempat untuk menengok YouTube saya sampai rumah malam biasanya terus tergeletak, pagi baru bangun. Jadi mohon maaf jadi ngelantur. Kita masuk ke tema Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Tadi sudah diterangkan bagaimana cara. Oke, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti dah di sesi akhir saja ya. Di kolom chat boleh dituliskan, ngobrol langsung juga nanti kita coba bareng-bareng. Yang pertama di sini untuk materi kuisis yang akan saya ambil PPT yang satunya, maaf, yang satunya dulu deh. Oke, ini biar sedikit mengulang dari Mbak Aga tadi. Cara memainan kuisis tadi sudah disampaikan, karena nanti ada di post test ya, biar nanti di post testnya kawan-kawan bisa selesai dengan hasil yang sempurna. Cara memainkan kuisis sebetulnya bisa ada beberapa hal. Yang pertama bisa apply live, bisa juga menjadi homework. Jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus sebetulnya. Apply live berarti sinkronus secara langsung, tadi sudah dipraktekkan oleh narasumber satu secara sinkronus, secara langsung berkomunikasi dengan audiens. Bisa juga di-assign to homework atau dijadikan sebagai PR untuk media asinkronus. Jadi bisa langsung, bisa tidak langsung. Akan ada 3 jenis. Jadi jenisnya boleh tim, boleh klasik, boleh juga tes. Ini saya rangkum dari awal banget inilah. Kalau untuk bermain perorangan berarti biasanya pakainya klasik. Jadi kayak tadi yang dilakukan adalah perorangan. Biasanya masuknya ke klasik. Kalau tim biasanya menjawab dengan langkah mereka sendiri, tapi skornya nanti akan dikelompokkan berdasarkan tim. Ini jarang dipakai kalau di Indonesia terus terang. Saya hanya memakai juga untuk seringkali saya pakainya hanya preview saja atau saya pakai untuk simulasi. Saya untuk langsung hampir belum pernah. Yang ketiga memainkan tes. Ini berarti pemberian nilai tanpa embel-embel perlu membuat akun di kuisis. Ini juga bisa. Terus kita sebetulnya bisa mengatur ini, ada beberapa settingan lanjutan. Jadi di bagian pengaturan kuis itu kita bisa lebih spesifik lagi. Ketika nantinya ada pengaturan secara umumnya, di sini berapa siswa boleh mengerjakan berapa kali. Di sini ada settingannya. Mau kalau unlimited berarti dia boleh dengan akun yang sama atau dengan
nama yang sama, dia boleh mengerjakan berapa kali pun boleh. Ini ada pengaturan, bisa juga menentukan berapa kali dapat memainkan. Di bagian sini itu ada pengaturannya. Nah, ini boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, ketika sudah diatur, memilih antara 1 dan 5 diwajibkan login. Nah, kalau yang tadi dilakukan oleh Bapak dan Ibu, itu kan berarti akunnya belum pakai akun pun bisa join, setelah itu tinggal ikut ke dalam permainannya. Saya anggap permainan lah. Bisa juga jadi bentuknya evaluasi tapi dengan suasana game. Karena ini adalah gamifikasi education atau game pendidikan. Jadi ketika kita sudah meminta ini, settingan ini, maka mau tidak mau, maka ketika kita setting berapa kali time-nya, 1 sampai 5 kali sebetulnya, itu kalau kita setting itu berarti siswa harus punya akun. Sama logika sederhananya ketika kita setting Google Form, saya lintas platform dulu. Ketika Google Form yang kita jadikan sebagai sebuah quiz dan kita collecting email, maka mau tidak mau yang mengisikan Google Form itu harus mensubmit emailnya. Jadi harus ada register email atau punya akun. Berbeda jika kita memberikan sebuah form, tapi form itu memang form terbuka, maka tidak harus ada akun yang ada yang mengisikan, tidak harus ada akunnya. Lanjut, di sini ada name factory, siswa dapat menggunakan nama-nama keren mereka sendiri, bisa dihidupkan atau dimatikan dengan klik tombol samping. Kalau name factory-nya diaktifkan, maka otomatis mereka akan dapat nama-nama bawaan dari quiz itu. Kalau di sini ada show under in the game, itu kita mengizinkan atau tidak siswa melihat kunci jawabannya setelah mereka mengerjakan. Setelah mereka mengerjakan, misal jawaban mereka salah, kuncinya apa? Itu mau di-on-kan atau di-off-kan. Lanjut, show answer in the game ini tadi sudah. Terus, show answer post game ini juga ketika di-on-kan, maka bagian akhir permainan siswa disuguhi dengan review hasil. Kalau yang ini tadi, berarti ditunjukkan setiap soalnya. Setiap soal benar atau salah, maka akan muncul kunci jawaban per soal. Atau mau dibuat di bagian akhir, ini juga opsional. Mau di-on-kan atau mau di-off-kan. Terus memainkan quizzes bisa juga menggunakan show answer post game. Ini juga bisa. Selanjutnya pengaturan permainannya bisa menggunakan. Nah, ini ada fitur keren sebetulnya dari quizzes, yaitu namanya power ups. Power ups itu bisa digunakan untuk siswa itu bisa mengulangi. Jadi siswa itu bisa mengulangi soal yang salah. Soal yang dia anggap salah itu bisa. Ketika power ups itu bisa diaktifkan. Maka student get bonus point on, tapi kayak sistemnya kayak barter, nanti ada penukaran poin. Itu ada di fitur power up namanya. Timer berarti waktu, tadi ada pertanyaan. Ketika fitur ini aktif, maka terjadi dalam permainan, sedang dia ada peserta, jika dinonaktifkan, maka timernya nggak ada. Leaderboard ini berarti papan juaranya, papan peringkatnya. Shuffle question berarti soalnya diacak. Kalau soal diacak ini biasanya kita pakai untuk mode homework atau mode asinkronus. Demikian juga untuk shuffle option, kalau untuk sinkronus dan asinkronus sebetulnya sama saja, tetapi kalau misalkan kita gunakan shuffle question dan shuffle option, maka yang akan tampil itu berbeda pada tiap audiens. Redemption, nah ini redemption question memungkinkan siswa mendapatkan pilihan jawab. Dia bisa menjawab kembali jika ada soal yang salah. Tapi dengan cara ini, power up-nya diaktifkan. Jadi power up nanti mereka dapat kayak semacam poin itu nanti bisa ditukar ketika dia mau redeem lah. Kalau kita biasa kenal redeem atau menukar dengan poinnya, itu ada sebetulnya. Kenapa itu bisa dipakai? Karena toh nantinya berarti leaderboard-nya nanti akan berganti ketika mereka mungkin dengan skor 1.500 misalkan mereka redeem, maka skornya akan berkurang. Walaupun jawaban mereka menjadi benar bisa jadi. Terus ada show meme ini mau diaktifkan atau tidak itu silahkan opsional.
Kalau pengaturan permainan, di sini juga ada membership-nya tadi. Terus join-nya tadi sudah diterangkan oleh pemateri pertama melalui joinmyquizzes.com. Terus mau start live, mau klasik ataupun mau instruktur PES. Kalau instruktur PES berarti dikendalikan oleh guru, dikendalikan oleh kita. Tadi name factory dan sebagainya sudah kita bahas. Pengaturan instruktur PES di sini juga ada. Setelah itu tinggal join. Tadi sudah dipraktekkan join, pengaturan instruktur PES, sama ada fitur baru nanti. Ada fitur baru dari Quizzes, belum lama, belum ada 1 minggu ini. Ada fitur baru, nanti kita coba bahas. Jadi pengaturan instruktur PES di sini ada auto hit dan sebagainya sampai dengan sebentar, kalau ini pengaturan ini masih teori-teori banget, takutnya kawan-kawan udah bosen nantinya. Ini masih teori, belum ke praktek. Pengaturan, membuat fitur koleksi. Quizzes kadang-kadang orang berpikirnya simpel, kan kita tinggal ngambil aja juga bisa. Kita tinggal ngambil kita tinggal ngambil punyanya orang juga bisa. Iya boleh saja sebetulnya ketika kita tidak memprivate quiz kita, maka semua juga akan bisa mengambil quiz itu. Bahkan kita bisa menggunakan fitur teleport untuk bisa mengambil beberapa soal atau menteleportasi beberapa soal. Membuat fitur koleksi. Yang pertama, membuat fitur koleksi tampilannya akan seperti ini. Kita bikin koleksi yang tadi saya sampaikan. Kita bikin koleksi dari punyanya orang, kita tarik ke punyanya kita. Membuat fitur koleksi kita bikin new collection, ini yang akun masih sangat baru. Membuat fitur koleksi tinggal dinamai koleksinya apa untuk sebagai tempat kita menyimpan file-file quizzes kita. Membuat fitur koleksi sudah, ini agak cepat saja. Nanti di bagian My Library nanti akan muncul punyanya kita. Ini membuat fitur koleksi tadi udah, lanjut fitur read load. Fitur read load itu ada fitur di mana sebetulnya read aloud itu berarti membaca. Bahasa kerennya text to speech. Jadi dari text menjadi voice. Itu bisa dilakukan. Jadi mengaktifkan read aloud di sini membaca dengan bantuan sistem menggunakan siswa yang berkebutuhan khusus. Walaupun memang logatnya mungkin belum bisa seluas orang kita, belum bisa seluas lidah orang. Maaf, intonasinya atau mimiknya mungkin belum bisa seluas manusia Indonesia. Karena ini adalah AI atau Artificial Intelligence yang membaca teks menjadi sebuah suara. Tempatnya ada di bagian sini, read aloud, ini mau diaktifkan atau tidak, itu membuat membantu untuk kawan-kawan yang berkebutuhan khusus sehingga nanti bisa muncul suaranya. Terus fitur read aloud ini maafkan tadi, ini juga bisa tinggal diklik saja nanti akan muncul. Pluto, Uranus dan sebagainya. Ketika masuki sistem yang akan membaca, maka hingga tiap pilihan jawaban setiap kata dibaca akan ditandai dengan blok warna. Klik maka akan muncul aloud-nya atau muncul read aloud-nya tadi. Lanjut, integrasi quizzes. Quizzes bisa diintegrasikan dengan Classroom. Jadi di fitur quizzes itu kita bisa sinkronkan dengan Google Classroom kita. Jadi nanti di dalam quizzes kita akan muncul kelas. Kelasnya ini kalau diklik sebetulnya apa? Classroom, Google Classroom, sorry. Jadi akan muncul ke ini, connect to Google Classroom. Ketika diklik nanti akan terkoneksi dengan Google Classroom kita. Nah, tinggal akunnya berarti harus akun yang Gmail. Lanjut, pilihan kelas mau buat sendiri juga langsung boleh. Nih, saya lanjutkan. Jika berhasil nanti akan muncul banyak classroom kita. Lanjut. Dan ketika siswa di bagian siswa, ketika siswa yang tergabung di dalam classroom kita, maka akan menggunakan akun email yang sama sehingga terdaftar juga di classroomnya. Jadi ketika siswa mengklik invite link yang ada di web quiznya, mereka akan
login mendaftar menggunakan akun Gmail-nya mereka. Ini pilihan kelas sudah masuk. Terus mengirimkan soal kuis di Classroom. Ini agak panjang, atau nanti saya potong untuk praktek lagi aja. Atau praktek saja lah, kita coba praktek dulu. Ini karena slide-nya lumayan panjang, ada hampir 100 slide. Saya tak langsung masuk ke akun saya. Oke, saya buka dari awal aja lah. Oke, quizzes. Kebetulan kalau saya, karena saya di quizzes menjadi quizzes trainer atau quizzes super trainer, ini ada Bu Nur Saryatun. Oke, baik, salam kenal Bu Nur. Kebetulan saya sudah menggunakan akun super. Jadi karena saya di super trainernya quizzes, maka saya di grant dikasih akun super oleh quizzes. Jadi ketika kita membuat sebuah quiz atau misalkan baru saja, ketika akun baru, sebetulnya tinggal mencari saja, itu bisa mencari yang tadi deh. Saya tadi lupa. Mbak Aga, tadi dinamai apa ya? Aku langsung cari aja. Enggak. Tadi apa, Gak? Kasih nama apa tadi, Gak? Aku langsung cari aja. TOT Pandu, Pak. TOT Pandu? Iya. Kita TOT coba. Pandu. Kita coba. Kemana nih? TOT Pandu. Ya, tuh ada tuh, Kak. Di atas. Oke, nah nih barusan dimainkan oleh Aga, barusan banget tadi. Barusan kita mainkan 39 menit yang lalu. Di sini ada beberapa soal, ada 4 soal. Ini hasil dari pekerjaannya Mbak Aga tadi. Ini bisa langsung kita masukkan. Kalau mau langsung di play boleh, nanti berarti reportnya akan langsung ke sini. Kalau misalkan kita pengen jadikan sebagai homework di sini, jadikan PR, berarti ya ada di sini, langsung jadinya nanti ketemunya homework. Ketika homework misalkan tadi sudah praktek yang ini, nah saya bisa juga langsung menyimpan. Karena tadi oleh Aga dibuat menjadi public, maka kita bisa ambil ini sebagai quiz kita. Berarti akan saya klik simpan. Boleh juga salin dan edit, sama aja. Tapi saya klik simpan dulu. Simpan. Nah, ketika simpan, maka ada perintah tadi. Kita mau simpan di mana? Kita bikin koleksi dulu. Nah, di sini saya sudah Google Classroom, matematika, fisika, tebakan, dan sebagainya. Misalkan saya mau buat dulu. Buat quiz, misalkan saya masukkan ke Pandu. Pandu digital. Oke, saya buat. Oke, saya simpan di Pandu digital. Nih, Pandu digital udah. Berarti ini sudah saya simpan ini di Pandu digital. Saya cek di bagian perpustakaan. Kita coba cek di perpustakaan. Di sini sudah masuk TOT Pandu. TOT Pandu sudah masuk di di koleksi saya. Klik. Nah, ketika saya klik berarti file yang dibuat oleh Mbak Aga tadi sudah menjadi milik saya. Di sini kita tinggal mau edit. Misalkan mau diedit, tinggal salin dan edit. Oke. Sebentar. Oke. Di sini terlihat sudah ada beberapa pertanyaan. Nih, sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mau nambah baru, misalkan. Jadi ketika saya mau nambah sesuatu yang baru, di sini sebetulnya kan ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, terus di sini ada survei, di sini ada esai, di sini ada tambah slide. Jadi kita bisa membuat sesuatu itu tidak hanya sebuah quiz, tapi di dalam quizzes itu kita bisa mengajar dulu, setelah itu ada quiznya, itu boleh dalam satu rangkaian tadi. Jadi membuat sesuatunya tadi, ketika ini saya mau buat pertanyaan baru. Di sini itu ada baru nih, new. Jadi create a pelajaran. Nah, maaf ini bahasa Indonesianya masih agak-agak kaku ya.
Jadi kita bisa membuat membuat sebuah pelajaran di sini. Kita bisa membuat sebuah proyek di sini. Jadi kalau pelajaran itu bisa mencakup macam-macam. Saya coba buat baru dulu aja deh. Nanti yang punya Nyaga bisa kita create. Bisa kita ambil. Saya tak create. Nah, di sini boleh kuis baru, boleh pelajaran baru. Saya ambil yang pelajaran baru. Jadi saya tidak buat kuis. Di dalam pelajaran nanti ada kuisnya, maksudnya gitu. Misalkan pelajarannya matematika, biar seru itu. Matematika, mengerikan. Ini termasuk dalam matematik, termasuk dalam sains. Misalnya ini bebas saja yang ini ya. Lanjut. Matematika. Nah, bentuknya nanti jadi kayak gini. Jadi bentuknya kayak slide. Matematika by Mufid. Ini kalau kita enter, jadi ketemunya kayak PowerPoint jadinya nanti. Tambah slide baru. Mungkin kenal dengan PowerPoint pastinya ya. Jadi kalau misalkan saya mau bentuknya yang ini, teks dan media. Nah, bisa kita membuat rencana pembelajaran. Bukan rencana pembelajaran, salah. Kita bisa membuat skenario pembelajaran dari kuisis, tapi nggak cuma kuisnya aja. Kalau tadi kan yang awal dikenalkan oleh Mbak Aga itu untuk evaluasinya. Di sini kita bisa gandengkan semuanya. Jadi mengajarnya menggunakan ini, setelah mengajar secara sinkronus, kuisnya juga kita taruh di situ juga. Kita coba yang pertama, misalkan di sini. Matematika by Mufid. Tinggal di-explore aja mau ditambah apa, misalkan di sini saya mau mengajar materi tentang, waduh, ini udah tak ngajar ya. Materi tentang, misalkan aja nih, Aga ini, trigonometri. Kok jadi Aga ya? Malah jadi kepikiran Aga terus nih. Trigonometri. Nah, ini adalah bab, misal aja bab 4. Untuk kelas 10. Misalkan gini. Nah, kita bisa tambahkan juga jenis medianya apa. Jenis medianya gambar, audio, ataupun video. Misalkan video. Video langsung terkoneksi dengan YouTube pun boleh. Misalkan saya mau cari, misalkan Mufid eksponen aja lah. Misalkan saya mau cari Mufid Masruhan kali ya. Ini video saya semua sih, tapi bukan materi yang saya inginkan. Saya tak ambil dari sini dulu aja. Sorry. Mufid eksponen. Oke, ini dia. Misalkan saya mau menerangkan ini kepada anak-anak. Oke. Waduh, saya belum share suara ya. Sebentar, saya lepas share dulu ya. Biar nanti enak ada suaranya. Share sound-nya tadi belum saya centang. Oke, udah. 3 ditambah 2. Oke, misalkan ini mau saya bagikan. Saya salin aja. Salin masuk ke sini. Ini saya paste aja, cari. Oke, ini tinggal saya masukkan. Sip. Oke, berarti masukkan. Nah, sip. Ini berarti bukan trigonometri, sorry. Eksponen. Eksponen. Siap. Nah, ini adalah bab matematika kelas 10. Pelajari ini dulu ya. Misalkan perintahnya gitu. Oke. Slide ke-1 tuh udah langsung kayak gini. Ini bisa dijadikan sebagai homework ya. Jadi sebelum pembelajaran secara sinkronus, kita bisa kasih ini ke mereka. Misalkan saya mau nambah slide baru. Slide baru bisa tadi teks dan media, bisa juga saya tambahi peluru dan media nih. Bahasanya kurang gitu ya. Kurang luas ya. Oke. Kita mau misalkan di sini materi tentang eksponen, misalkan untuk sifat eksponen. Misalkan di sini berarti saya nambah ini. Di sini bisa pakai matematika dan sebagainya, di sini juga ada. Saya mau nambahi ini teks saja. Teks saja di sini sifatnya saya langsung nih.
X pangkat X pangkat A dikali dengan X pangkat B misalkan sama dengan X pangkat A ditambah A ditambah B. A ditambah masukkan. Sip. Nah, kita bisa masukkan ini udah cukup satu. Terus kita juga bisa menambahkan selain selain tadi video, kita juga bisa menambahkan audio. Menambahkan audio di sini, ini pindah ke sini biar enak. Oke. Menambahkan audio di sini boleh juga dengan menambahkan audio yang sudah ada, jadi mengunggah. Boleh juga kita merekam di sini sebagai voice note. Saya misalkan langsung aja. Sifat yang pertama adalah X dipangkatkan A dikalikan dengan X dipangkatkan B, itu sebetulnya adalah X berpangkat A ditambah B. Menurut sifat perkalian pangkat, maka jika ada perkalian perpangkatan menjadi penjumlahan perpangkatan. Oke, kita unggah. Simpan. Oke, jadi untuk mendukung ini, nanti bisa kita gunakan ini sebagai bahan pendukung, tidak harus video. Bisa juga menggunakan audio. Saya nambah slide baru. Tadi yang ini sudah, media layar penuh. Kalau media layar penuh berarti hanya media ini saja. Misalkan saya tambahkan gambar. Gambar misalkan saya cari aja eksponensial. Oke, kita cari gambarnya tentang eksponensial. Oke, misalkan yang ini. Oke, kita masukkan saja. Oke, ini berarti sudah jadi persamaan eksponensial. Oke, jadi satu materi. Setelah itu sudah, saya mau nambah slide baru. Nah, di dalam slide ini, sebetulnya yang ini kan tadi udah. Dari kosong, slide text, judul slide, media, peluru dan media layar penuh. Ada yang tambahan lagi sebetulnya. Kita bisa menambahkan langsung yang tadi nih, misalkan pilihan berganda. Ini bisa langsung kita masukkan sebagai evaluasi. Atau ini saya delete dulu deh. Saya tambah dulu slide text. Ini saya geser ke atas di slide kelima. Evaluasi, seperti yang tadi saya sampaikan, evaluasi pembelajaran. Jadi setelah setelah sudah membuat slide materi, di slide selanjutnya kita bisa membuat slide soal. Slide soal kita bisa ngambil tadi pilihan ganda ataupun boleh pemilihan fill in the blank dan ada fitur yang lain. Misalkan saya ngambilnya ini aja. Ini mau ngambil dari sisipkan bersamaan aja sekalian. Misalkan A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 4 sama dengan sama dengannya nggak di atas, sama dengan titik misalkan masukkan. Oke, ini jadi pilihan opsi jawaban di sini.
Opsi jawabannya ini adalah, anggap ini kuncinya. Ini adalah A pangkat berapa tadi? A pangkat 2, A pangkat 5. Oke, masukkan. Oke, pangkat 2 dan pangkat 4 ya. Oke, kuncinya yang ini aja lah. Oke, ini nggak jadi, ini nggak jadi kunci, sorry. Ini berarti menjadi A pangkat 6. Masukkan. Ini boleh pakai gambar juga boleh ya. Saya pakainya tidak pakai gambar, tapi pakai ketik manual. A pangkat 2 boleh. Ini saya hapus, nggak jadi. Batal aja, saya delete. Kuncinya adalah yang ini adalah pakai function A pangkat ini 7 misalnya. Oke, kuncinya adalah B. Ini bisa kita dapatkan ini. Bahkan ketika di soal seperti ini, tambahkan slide baru, misalkan soalnya soal pilihan ganda, saya ngambilnya pilihan ganda di sini, kita bisa ganti sebetulnya menjadi misalkan fill in the blank. Fill in the blank berarti mereka, anak-anak bisa memberikan jawaban. Siapa Presiden RI ke-7 misalkan. Oke. Ini tinggal lihat Meet. Terus ini kita bisa bikin jawaban mereka karena misalkan siapa Presiden RI ke-7, kita bisa setting di sini mau harus sama persis atau mengandung. Kalau mengandung itu jauh lebih enak. Jadi mengandung kata Jokowi misalkan nih. Mengandung kata Jokowi berarti pasti benar. Jadi kalau tidak salah ini bisa nih persis. Kalau misalkan belajar lagi nih berarti yang pasti 7,1, 7,0 dan seterusnya. Tambahkan jawaban alternatif juga boleh. Kalau jawabannya persis. Kalau mengandung itu lebih enak. Asalkan ada kata Jokowi, bisa jadi dia menjawabnya IR Joko Widodo misalkan. Dia menjawabnya IRH Joko Widodo misalkan, atau jawabnya Joko Widodo, atau jawabnya Jokowi misalkan. Itu berarti sudah benar. Berarti kita bisa ngambil yang ini, bisa tambahkan alternatif jawaban dan seterusnya sebagai kunci jawabannya. Oke, ini udah jadi, sisipkan, ini udah, nggak usah. Saya tambah slide baru, ada fitur lagi. Setelah tadi pilihan ganda, isi bagian yang kosong, di sini juga boleh full. Boleh juga di sini pemilihan. Ini boleh bentuknya pooling lah. Kalau dari skala Likert ini harus 5 ya. Ini boleh juga dibuat menjadi 4 atau 3 misalkan. Bagaimana perasaanmu sore ini, misalkan soalnya gini, bahagia, terus sedih, terus misalkan biasa aja, terus di sini misalkan entahlah, misalkan. Di sini nggak ada scoringnya, ya nggak ada jawaban yang benar yang mana, karena ini bentuknya pooling. Terus tadi ada pertanyaan ya, ada mumpung pas ingat. Bagaimana cara mengganti? Kayaknya sebentar sambil saya di sini. Cara mengubah durasi tiap soal, oke. Nih, mengubah durasi tiap soal ada di sini ya. Dari pertanyaannya siapa tadi nih? Pertanyaannya Pak Fahrudin, bahasa Indonesia Pak Fahrudin. Di sini Pak Fahrudin, kita bisa men-setting satu soal itu mau durasi berapa. Mau durasi dari mulai 5 detik sampai dengan 15 menit. Bisa kita atur di sini. Ya, oke. Saya sudah jawab pertanyaannya ya. Tambah slide baru. Masih ada fitur. Pak tadi saya masih punya waktu ya. Ini agak-agak panjang nih. Saya masuk ke terbuka. Nah, saya masuk ke yang terbuka ini berarti boleh bentuknya adalah bentuk terbuka ya, bentuk terbuka. Jadi bahkan di sini settingan waktunya sampai dengan 3 menit.
uraikan, misalkan uraikan apa yang kalian lakukan dari pagi sampai tidur malam. Misalkan, ini bisa, berarti bentuknya mereka nanti tanggapannya seperti ini. Bentuk tipe soalnya namanya open-ended. Nih, open-ended. Kita udah sampai pilihan ganda sudah, pemilihan sudah, fill in the blank udah, fill in the blank kita belum ya? Habis inilah. Tadi udah ding, fill in the blank. Kita, ini fill in the blank udah, kita terbuka sudah, dan ada fitur paling baru. Fitur paling baru dari Quizzes. Ini baru rilis belum lama. Baru 2 mingguan lah kayaknya. Namanya Draw. Ini ada fitur yang kemarin kita coba, dicobakan di minggu lalu, kita mencoba fitur class point. Ada fitur ini juga di Quizzes. Di Quizzes namanya Draw. Kalau di platform lain, di class point namanya slide drawing. Di sini ada fitur namanya Draw. Jadi ini di sini juga bisa nih, Draw. Di nantinya audiens ataupun siswa itu bisa bisa menulis atau mencoret-coret, bisa pakai blank atau image. Nah, untuk memancing itu ya tentu ditambahlah image. Image-nya mau nyari ambil dari komputer ataupun kita cari dari Google. Misalkan saya cari dari Google aja, Cartesius. Orang matematika banget ya. Cartesius. Maaf kalau yang untuk dari bahasa Indonesia tentu ya banyak triknya. Saya langsung ambil aja salah satunya, misalkan ini Cartesius. Masukkan. Oke, ini udah ada. Nah, ini udah ada. Nanti ketemunya gini nih, bisa drawing nih nantinya. Bisa menulis, bisa menghapus, bisa macam-macam nantinya. Nah, ini ketikkan pertanyaan di sini. Misalkan gambarkan grafik Y sama dengan 2x plus berapa ya? 2x plus 1 misalnya. Oke. Di sini ada tambahan lain. Nah, tambahan lainnya apa? Di sini bisa tambahin voice. Kita bisa menambahkan suara di slide kita. Di slide ini kita bisa menambahkan audio nih. Nah, kayak tadi, boleh mengunggah, boleh catatan. Saya pakai langsung aja ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Mufid pengennya kalian menggambarkan grafik Y sama dengan 2x plus 1. Silakan dipikirkan ya. Semangat. Oke, saya unggah. Saya lupa nih, belum di-play dulu ya. Kayak di-play dulu coba. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Mufid pengennya kalian menggambarkan grafik Y sama dengan 2x plus 1. Silakan dipikirkan ya. Oke. Semangat. Saya simpan. Nah, di sini ada tombol audionya. Di sini, jadi perintahnya tidak cuma teks. Di sini kita bisa setting waktunya mau berapa. Aduh, ini soalnya agak susah ini. Jangan 3 menit lah. 5 menit misalkan. Kita bisa atur seperti itu. Fiturnya itu untuk yang saya tidak menerangkan kayak yang tadi di Mbak Aga, saya nambahin aja. Jadi fiturnya bisa ini, bisa pakai mata pelajaran. Dari pilihan ganda, fill in the blank, terus pooling, terus open-ended, sampai dengan draw. Jadi di sini pun terlihat sketch, scribble, annotate. Jadi bisa scratch, bisa ore-ore, bisa scribble, sampai dengan bisa membuat anotasi. Di sini ada tulisan spesial. Apa nih maksudnya spesial? Kita coba aja spesial. Nah, ditambah. Nah, ini saya tambahkan slide spesial. Spesialnya nggak pakai telur, tapi ini. Spesialnya pakai senyum aja. Jadi, di sini kita bisa langsung menambahkan tautan. Tautan, oke, saya mau promo misalkan. Saya mau promo akun saya. Misalkan tinggal diambil aja. Misalkan, ini channel. Oke, ini channelnya Mufid, tinggal di salin.
Tinggal salin, taruh di sini, mana tadi, maaf. Taruh di sini, saya paste. Apa nih? Aku salah apa nih? Silakan gunakan tombol sisipkan video. Oke. Batal dulu. Tautkan. Masukkan tautan halaman web. Oke. Kalau mau dimasukkan. Berarti saya masukkan yang lain aja lah. Instagram aja. Oke. Ini ada profil. Sip. Ini tinggal dimasukkan. Mana tadi? Oke, di sini, maaf. Sip. Tuh. Simpan. Oke. Berarti kita bisa promo. Ini nggak harus ini ya, nggak harus Instagram ya, boleh juga yang lain, atau boleh juga bahkan di sini tambahkan YouTube juga sebetulnya masih bisa. Oke. Sampai di sini berarti kita bisa membuat banyak hal. Jadi ini tinggal simpan, jangan lupa menyimpan, tentukan gambar ataupun judul, mata pelajarannya matematika, ulangan matematika campuran matematika cakadul. Matematika campuran, misalkan saya namai itu campuran. Kalau mau dikasih gambar boleh, kalau mau narsis tambah gambarnya mufid lah. Nah, ini misalkan sebentar. Nah, bahasanya bahasa Indonesia apa nih? Pilih nilai. Nilainya ini berarti untuk kelas 10 sampai kelas 10 aja. Nah, tadi ada settingan ketika yang kita buat memang untuk di-sharingkan ke orang lain, berarti buat aja public. Ketika ini mau privat, silahkan. Berarti ini bisa di privat sehingga orang nyari itu ya nggak ketemu. Maka tinggal optional aja. Saya pengennya public aja lah. Simpan. Jadi orang-orang nanti nyari juga akan ketemu. Nih. Oke. Lessonnya matematika untuk sekelas 10. Di sini kalau sudah jadi kayak gini. Ini harusnya tadi yang ini perlu diedit ya. Kayaknya deh. Ini terlalu terlalu biasa banget, tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Kalau mau di preview, ini di preview hasilnya nanti menjadi seperti ini. Nih jadinya nanti kayak gini. Ini yang tadi saya sampaikan, pembaca otomatis atau read aloud. Read aloud tadi sudah kita bahas bagaimana si quizzes ini bisa membantu untuk kawan-kawan yang disabilitas bisa ikut juga berperan di sini. Read aloud, maka dia ada suaranya nanti muncul. Oke, ini tidak jadi saya preview. Ini saya sudah diwanti-wanti sama Pak Teddy nih. Saya udah bahaya ini. Baik, sambil saya sedikit lagi Pak Teddy deh. Kalau udah kadung ngomong ya. 3 menit lagi, Kang. Oke, fitur yang lain sebetulnya tadi misalkan ini nih, saya ambil dari yang punyanya Aga deh. Punyanya Aga ketika ini saya sunting atau saya edit, ketika di sini disunting, mengedit, yang ini fiturnya fitur quiz ya. Jadi di quiz itu bisa langsung quiz, bisa mapel. Ketika saya mau nambahkan lagi, ini misalkan saya mau menambahkan lagi buat pertanyaan baru di sini tadi. Pertanyaan barunya boleh berupa kuis, pilihan ganda, boleh juga slide tadi ya. Jadi boleh campuran, kuis dulu baru slide, boleh aja. Walaupun misalkan saya taruh slide ini. Ini saya taruh slide sebentar. Nah, si slide ini ini bisa nanti jadi di paling atas, bisa di paling bawah dan seterusnya. Ini saya hapus saja nggak jadi. Nah, ketika nggak jadi, saya back lagi. Kembali ke yang ini tadi, ketika saya nambah satu pertanyaan baru, saya nambah misalkan pilihan ganda lah boleh. Ini bisa tadi ada function, ada gambar, audio, ada video. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Teddy. Saya tidak simulasi ya, nanti waktunya malah jadi kebablasan banyak.
Silakan, saya kembalikan ke Om Teddy. Silakan, Pak Teddy. Oke, terima kasih Kang Mufid. Ya, ini memang menarik sekali ya yang disampaikan. Wajar kalau Kang Mufid ini tadi jadi super trainer ya, dan tadi juga kita lihat dari komentar ternyata banyak fansnya Kang Mufid nih di sini gitu ya. Oke. Nah, itu para senior saya, jadi makanya dari awal saya mohon izin senior, mohon izin, maaf gitulah mendahului satu guru satu ilmu. Memang yang disampaikan Kang Mufid ini mungkin banyak membuka ini ya, karena kan mungkin sebagian dari kita termasuk saya mungkin gitu ya, waktu dengar kuisis kan yang terpikir cuma untuk ujian atau tes aja gitu. Tapi tadi sudah didemokan bagaimana membangun sebuah pembelajaran interaktif yang memang sangat menarik sekali ya. Tadi banyak sekali fitur-fiturnya yang mungkin kalau kita bikin biasanya pakai PowerPoint standar itu kayaknya agak repot gitu ya. Nah, tapi di sini bisa sekali dilakukan bahkan sampai dengan diintegrasikan dengan kuisnya gitu. Jadi ini menarik sekali. Nah, mungkin mumpung masih ingat Kang tadi, mumpung masih di kepala nih. Yang tadi dibuat itu kita bisa ambil dari PowerPoint lagi-lagi. Jadi kita bisa upload. Jadi modelnya kalau tadi kan saya bikin satu-satu tuh. Itu bisa template dari PowerPoint ketika kita akan membuat paparan tadi, itu tidak harus buat secara langsung, tapi boleh juga dari PowerPoint yang di PDF kan, kita unggah juga, itu juga bisa. Jadi tidak harus kita membuat dari awal, bisa juga yang memang sudah ada, source yang sudah ada, kita unggah saja, kita taruh menjadi sebuah presentasi di Quizizz yang kita bisa tambahkan kuis baru dan seterusnya tadi. Maaf tadi kelewatan. Oke, jadi banyak sekali ya fiturnya, bisa kolaborasi beberapa perangkat bahkan ya itu. Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lah ke depan kalau memang nanti akan dielaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi itu, kita foto bersama dulu lah ya. Ini mumpung ada seleb YouTube. Kita foto dulu, jangan sampai kita nggak punya foto sama Kang Mufid nih, sama Mbak Aga nih ya. Oke, mungkin para peserta bisa aktifkan videonya supaya kita bisa ambil foto bersama, bisa tunjukkan senyum termanisnya. Ada 2 slide nih ya. Oke, banyak hari ini nih sesi terakhir TOT, ternyata penggemarnya banyak, penggemarnya Kang Mufid ya terutama nih. Oke ya, kita ambil dokumentasinya ya. Mungkin sambil literasi ya. Bisa, oke, ambil ya. 1, 2, 3. Bentar. Saya ganti ke slide berikutnya. Oke, yang berikutnya 1, 2, 3. Oke. 2 slide. Oke, terima kasih. Ya, kita masuk langsung ke sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan di chat room, tadi sudah langsung dijawab sama Kang Mufid. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mungkin bisa open mic. Sambil ini saya berikan untuk tokennya ya, info tokennya nanti di chat room. Monggo yang mau bertanya silakan langsung open mic saja, bisa bertanya sama Kang Mufid atau ke
Ini ada pertanyaan nih Pak Teddy, ada pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Saya mungkin akan jawab pertanyaan pertama. Tadi udah dijawab Kang Mufid tuh, gimana cara merubah waktunya tadi udah dijawab ya sama Kang Mufid. Nah, satu lagi ini nih, berapa sih jumlah partisipan maksimal yang bisa bergabung dalam kuisis? Nah, kalau saya mungkin karena saya kan pengguna ya. Kalau Kang Mufid ini kan bukan hanya sekedar pengguna biasa, tapi juga trainer. Nah, kalau saya share pengalaman dengan teman-teman, saya pakai kuisis itu kan memang kebetulan karena saya pakai untuk kelas, mengajar di kelas, itu di kelas saya itu maksimal mahasiswa itu masih bisa 40. Nah, tapi jujur saya memang belum pernah mencoba di luar itu gitu. Mungkin Kang Mufid bisa bantu Kang, berapa kalau yang maksimalnya untuk pengguna kuisis itu kira-kira berapa sih partisipan yang bisa bergabung gitu Kang? Baik, Aga, terima kasih. Jadi kalau saya langsung izin share screen aja lah biar semuanya sebetulnya itu sudah terjawab. Sebentar. Nah, ini dia. Oke. Jadi partisipan limit for student di sini sudah ada student capacity listen atau assignment. Jadi tadi kita kalau belajar kalau kita sinkronus dengan anak-anak, baik berupa mata pelajaran atau lesson tadi saya cerita, kalau Aga tadi cerita tentang kuisnya atau assignment-nya ataupun lesson-nya, kalau basic itu 100, kalau super itu 500. Kalau basic itu bisa pakai 100, kalau super bisa 500. Kalau yang basic pun masih tetap bisa homework juga bisa, live quizzes juga bisa. Begitu. Nah, ini udah ada ini ya Kang ya. Kalau misalnya gini, kalau kita kan saya nih pakai yang basic ya Kang. Saya pakai basic kemarin sampai 40 sampai 50 saya bisa tuh. Nah, saya ini justru pertanyaan dari saya nih, mumpung kesempatan saya, karena jujur ini teman-teman sebenarnya Kang Mufid ini juga adalah YouTuber idola saya gitu. Jadi saya juga belajar itu dari Kang Mufid sebenarnya. Ya, jadi ini kesempatan juga nih buat saya senang hari ini bisa bertemu Kang Mufid kembali. Nah, Kang, kalau untuk mungkin teman-teman ada juga nih pertanyaan masuk nih Pak Teddy nih. Ada lagi nih Pak dari Mbak Siti nih Pak Teddy. Mungkin itu khusus buat Kang Mufid sebagai lisensi dari kuisis nih Kang Mufid nih, sekalian menjelaskan untuk kita semua terkait super dan basic. Dari mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin Mbak Siti bisa open mic langsung tanya sama Kang Mufid nih, biarin lebih plong gitu. Mbak Siti siapa ya? Mbak Siti J. Aihunan. Nah, ini Mbak Siti ini peserta pandu yang aktif juga nih Pak Teddy. Kalau seingat saya setiap beberapa kali kita ikut acara pandu nih Pak Siti termasuk aktif nih Pak. Silakan Mbak Siti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf kameranya kabur, buram. Jadi menggunakan foto aja. Tadi sempat saya praktek juga pada saat Mas Mufid lagi praktek, saya sempat praktek. Saya coba-coba menggunakan audio sama videonya, tapi nggak jadi. Katanya harus yang super. Jadi kalau yang biasa kayak Mbak Agra itu apa bisa juga gunakan audio sama videonya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kang Mufid. Baik, terima kasih atas atas pertanyaannya. Lagi-lagi saya nggak jualan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk fitur tadi memang baru bisa dinikmati untuk fitur yang super betul. Terus kalau tadi ada yang tanya di kolom chat, saya langsung share screen saja. Jadi kalau harga kuisis sebetulnya nggak mahal sebetulnya ya Bapak dan Ibu. Jadi harga kuisis itu cuma sebulan $2.
Kalau dihitung sebulan $2 itu berarti cuman berapa ya? Itu cuma 25.000 lah. Cuman memang kita tidak bisa membeli 1 bulan. Kita bisa membelinya memang per tahun, $24 lah, tidak mahal. Kalau memang nanti ada yang berminat, tidak ke saya, kayak misalkan nih, Dwi from Maluku upgrade to super, di sini akan muncul semua siapa yang barusan upgrade ke super dan sebagainya, itu akan muncul semuanya. Nah, kalau memang ada yang tertarik, nanti akan saya hubungkan dengan ini Eko from Maluku upgrade to super, ini juga akan muncul kayak gininya. Jadi ini selalu update karena memang banyak kawan-kawan dari kawan-kawan dari guru pendidik atau apa yang memang merasa itu adalah perlu, dan boleh juga sebetulnya kayak ini Nabila dari Kalimantan upgrade ke super dan seterusnya. Itu merasa sudah perlu, dan kalau memang tidak punya PayPal ataupun kredit ya nanti akan kami hubungkan dengan officialnya yang ada di Indonesia, jadi bentuknya tidak dolar tapi bentuknya rupiah. Tidak ke saya karena kebetulan memang saya bukan dari divisi selling ataupun marketingnya. Begitu mungkin Mbak Aga dan Om Deddy. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Siti J. Aitunen? Enggak lagi. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bu Siti. Atau mungkin nanti kapan-kapan kita collab lagi. Nanti kita bawa officialnya Quizizz. Kita minta sama Quizizz supporting dan sebagainya agak. Tadi boleh. Nanti kita bikin event lagi Om tadi. Nanti sama Dharma Jaya boleh. Kenapa enggak? Gitu aja lah. Tapi tadi simpulan jadi Kang David untuk menggunakan fitur-fitur yang ditanyakan sama Mbak Siti J. Aitunen tadi memang harus di akun super ya, Kang David ya? Iya, di akun super memang fiturnya udah langsung kebuka semua, keterbatasan. Walaupun begini sebetulnya, akun basic pun sebetulnya sudah banyak fitur yang dibuka akun basicnya. Tapi ketika di akun super akan jauh lebih banyak. Kayak tadi misalkan kita bikin pelajaran, akun basic bisa nggak bikin pelajaran? Bisa, cuman di akun basic belum bisa menginsertkan audio, bisanya menginsertkan gambar mati tanda petik ya, menginsertkan image lah maksudnya, tapi menginsertkan video, menginsertkan audio belum bisa. Itu, jadi tapi secara garis besar kalau memang masih mau bertahan di akun basic pun masih aman. Tadi akun basic bisa dipakai untuk 100 user, masih aman. Masih bisa available lah kalau untuk kelas kecil. Beda kalau mau dibuat ke seminar umum kelas besar ya butuh akun yang super tentunya.